Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Anissa Rahmadani dengan NIM J310200030 dari SIF 3A. Pada video praktek kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait kasus yang saya dapatkan. Di mana pada ujian praktek kali ini, saya mendapatkan kasus berupa perhitungan kebutuhan kalori dan juga penyusunan menu pada bayi. Kasus yang saya dapatkan yaitu adalah kasus bayi bernama bayi C, berusia 10 bulan dan berjenis kelamin perempuan, yang dimana memiliki panjang badan 69 cm dan berat badannya 8 kg. Bayi C ini sudah tidak mendapatkan lagi ASI, namun diganti dengan susu formula. Dan kebutuhan kalori pada bayi C ini sudah terpenuhi sekitar 30% dari susu formula yang dia konsumsi. Kemudian bayi C ini juga memiliki alergi pada produk telur. Berikut adalah menu yang akan saya praktekkan dalam pengolahannya, yaitu menu dalam pembuatan susu formula, kemudian menu pagi, menu selingan pagi, dan juga menu siang pada bayi C yang telah saya buat saat ujian praktek sebelumnya. Sebelum kita mulai praktek pengolahan menu untuk bayi C, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja yang harus kita perhatikan dalam pengolahan makanan untuk bayi C ini. Nah, bayi C ini sudah berusia 10 bulan, sehingga yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bentuk makanannya. Di mana pada usia 10 bulan itu bayi sudah bisa diberikan makanan yang teksturnya itu sudah agak kasar. Tetapi, hal ini juga harus diperhatikan lagi, bukan berarti kita langsung memberikan makanan yang kasar, namun kita harus memberikannya secara bertahap, di mana yang awal-awalnya nanti itu kita berikan makanan yang lembek terlebih dahulu, dan nanti secara bertahap lama-kelamaan akan meningkat tekstur kekerasannya, sehingga lama-kelamaan teksturnya akan lebih kasar daripada yang awal-awal kita berikan. Kemudian hal kedua yang harus kita perhatikan adalah keamanannya. Dimana keamanannya ini itu maksudnya adalah kebersihannya. Jadi kita harus memastikan setiap kita mengolah makanan untuk bayi C ini harus dalam kondisi bersih, baik itu alat-alatnya maupun tangan kita. Jadi kita harus selalu mencuci tangan sebelum kita mengolah makanan untuk bayi C ini, dan juga harus memastikan alat-alat yang digunakan adalah alat-alat yang sudah bersih. Dan tidak lupa juga untuk menggunakan APD, yaitu nanti berupa celemek, masker, dan juga sarung tangan. Kemudian hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah berupa susu formulanya. Jadi dalam pemberian susu formula ini kita harus memperhatikan keencerannya. Di mana pada setiap kemasan susu formula pasti sudah tertera di mana takaran yang pas, baik takaran air maupun takaran susunya itu sudah pas, sehingga kita harus memperhatikan itu dengan benar supaya keencerannya itu pas. Karena jika kita memberikan susu formula itu terlalu encer ataupun terlalu kental, maka itu akan berpengaruh buruk untuk jangka panjang pada bayi C. Kemudian yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah eee, kandungannya. Jadi dalam kita pengolahan makanan ini kita harus selalu memperhatikan kandungannya, baik kandungan energi, protein, karbohidrat maupun lemak di setiap produk makanan yang kita olah gitu. Nah, kemudian selain itu juga kita harus memperhatikan alergi apa yang dimiliki oleh bayi C ini. Nah, bayi C ini kan memiliki alergi terhadap produk telur, sehingga dalam mengolah makanan terhadap bayi C ini kita harus memperhatikan betul bahwa produk-produk yang kita olah ini tidak ada produk telur, sehingga tidak akan mengalami alergi pada bayi C. Itu tadi adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengolah menu makanan terhadap bayi, terutama bayi C ini pada kasus yang saya dapatkan. Kemudian selanjutnya langsung saja masuk ke dalam video praktek memasak atau mengolah makanan pada bayi C. Pertama yang akan saya siapkan yaitu adalah susu formula untuk diminum oleh bayi C 2 jam sebelum bayi C mengonsumsi menu pagi. Berikut adalah cara menyiapkan susu formula dengan baik dan benar. Kita harus memastikan botol susu yang digunakan untuk bayi kita harus steril. Nah, cara mensterilkan botol susu ini adalah dengan cara yang pertama kita siapkan panci yang berukuran cukup besar. Kemudian kita masukkan peralatan botol susu bayi yang sudah dibongkar seperti ini. Kita masukkan semua. Kemudian kita isi dengan air hingga botol susu terendam. Setelah itu kita nyalakan kompor. Kemudian kita tunggu hingga airnya mendidih. Dan pastikan saat kita proses mensterilkan, pastikan tangan kita juga dalam kondisi steril, sehingga botol susu tidak terkontaminasi dari tangan kita juga. Jika air sudah mendidih, kemudian kita matikan kompor dan kita tunggu terlebih dahulu beberapa menit hingga airnya itu mulai agak dingin, supaya kita tidak terlalu panas saat kita mengambil botol susunya. Air sudah agak dingin, kemudian kita buang airnya dan kita ambil botolnya. Kemudian kita letakkan di atas handuk yang bersih. Lalu kita letakkan di atas handuk bersih untuk kita keringkan.
Kita letakkan di atas handuk bersih untuk kita keringkan. Jika botol sudah kering, kemudian sudah bisa kita untuk menyiapkan susu formula untuk bayi C. Langkah pertama dalam menyiapkan susu formula untuk bayi adalah yang pertama, masukkan susu formulanya ke dalam botol bayi, dalam botol susu. Di sini saya menggunakan susu formula dengan merek Nutrisia Baby Love 2 atau yang digunakan untuk bayi berusia 6-12 bulan, yaitu sebanyak 1,5 sendok takar. Kemudian kita juga menyiapkan air panas, dan kita masukkan air panas sebanyak 100 ml untuk 1,5 sendok takar susu Nutrisia Baby Love 2. Jika sudah, kemudian kita tutup. Pastikan dalam setiap penyajian untuk bayi ini harus diperhatikan higien dan sanitasinya, yaitu kebersihan peralatan dan juga kebersihan tangan kita. Kemudian susunya kita goyang-goyangkan supaya susu bubuknya larut. Setelah itu kita diamkan susunya sampai airnya sudah tidak panas lagi. Jika susu sudah hangat, maka susu sudah siap untuk diberikan kepada bayi C. Berikutnya, makanan pertama yang akan saya buat pada menu pagi adalah pure nasi merah dengan buncis dan juga kacang merah. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 30 gram nasi merah, kemudian 2,5 gram kacang merah, dan juga 5 gram buncis yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Dan yang terakhir adalah air masak sebanyak 60 ml. Berikut adalah langkah-langkah untuk pembuatan pure nasi merah dengan kacang merah dan juga buncis. Yang pertama, tuangkan air masak ke dalam panci. Kemudian masukkan semua bahan-bahan tadi, yaitu nasi merah, kacang merah, dan juga buncis ke dalam panci. Setelah itu, kita nyalakan kompor dengan api kecil. Setelah itu kita masak hingga buncis dan juga kacang merahnya matang. Dalam pemasakan ini harus rajin-rajin untuk diaduk agar nasinya tidak menempel pada pancinya. Jika airnya sudah susut seperti ini, maka nasi merah, buncis, dan juga kacang merahnya sudah siap untuk disalin. Selanjutnya nasi merah, kacang merah, dan juga buncis ini kita salin menggunakan salinan. Kita tekankan sampai semuanya turun ke dalam mangkok ini. Jika sudah hanya kulit buncis yang memang tidak bisa disaring, berarti sudah selesai. Dan saatnya kita masukkan purenya ke dalam mangkok bayinya. Kemudian kita masukkan pure nasi merah dengan kacang merah dan juga buncis ke dalam mangkok bayi. Ini. Kemudian kita lanjut memasak masakan berikutnya pada menu pagi. Selanjutnya, makanan kedua pada menu pagi kali ini yaitu adalah daging cincang, ora-ari, alpukat, dan tomat. Bahan-bahan yang diperlukan adalah yang pertama, ada 5 gram tomat merah, kemudian 15 gram alpukat, daging cincang seberat 5 gram, kemudian minyak goreng untuk menumis sebanyak 5 gram. Langkah-langkah untuk membuat daging cincang, ora-ari, alpukat, dan tomat merah adalah yang pertama, kita panaskan minyak goreng. Kemudian jika minyaknya sudah panas, kemudian kita masukkan daging cincangnya. Setelah itu kita masukkan tomat dan juga alpukatnya. Kemudian bisa kita aduk-aduk hingga matang. Jika sudah matang, kemudian bisa kita letakkan di atas pure nasi merah dan juga kacang merah dan buncis. Dimana kita letakkan di atas pure nasi tadi. Kemudian kita akan masak masakan berikutnya pada menu pagi. Masakan yang ketiga pada menu pagi ini adalah wortel rebus. Seperti merebus sayuran pada umumnya, yang dibutuhkan hanyalah sayur wortelnya, yaitu sebanyak 5 gram. Kemudian air untuk merebus sebanyak 200 ml. Seperti merebus sayuran pada umumnya, hanya yang pertama memanaskan air. Jika airnya sudah panas, kemudian kita masukkan wortel dan kita tunggu hingga wortel matang. Jika sudah matang, kemudian kita saring dan kita tiriskan. Setelah itu wortel kita masukkan ke dalam mangkok yang sudah berisi pure nasi merah dan juga ora-ari tadi. Dan menu pagi untuk bayi C sudah siap untuk disajikan. Berikut adalah untuk menu pagi bayi C, yaitu ada menu makanan dan juga minumannya, yaitu air putih sebanyak 80 ml atau setara dengan setengah cangkir. Selanjutnya adalah selingan pagi untuk bayi C, yaitu di sini saya menggunakan selingan berupa buah naga merah sebanyak 30 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Kemudian setengah keping biskuit Milna original. Nah, di sini untuk buah naganya akan saya potong-potong terlebih dahulu
agar lebih kecil lagi daripada ini. Jika semua sudah siap, maka bisa kita letakkan di dalam mangkok atau wadah untuk bayi C makan. Kemudian kita letakkan ke dalam mangkok, kita jadikan satu. Dan untuk menu selingan bayi C sudah siap untuk disajikan. Berikut adalah hasil akhir dari penyusunan menu selingan untuk bayi C, yaitu ada buah naga merah dan juga biskuit Milna rasa original, dan ada air putih yaitu sebanyak 80 ml. Dan untuk menu siang yang pertama, di sini saya akan membuat bubur nasi putih dengan kacang polong dan juga daun bayam. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah nasi putih sebanyak 30 gram, kemudian daun bayam yang sudah dipotong cincang-cincang sebanyak 5 gram, kemudian kacang polong sebanyak 2,5 gram, dan juga air masak sebanyak 60 ml. Langkah-langkah dalam pembuatan bubur nasi dengan kacang polong dan juga daun bayam yaitu adalah yang pertama, masukkan air ke dalam panci. Setelah itu, masukkan semua bahan-bahan yaitu nasi, kacang polong, dan juga daun bayam. Setelah itu kita nyalakan api kompor dengan api yang kecil. Setelah itu kita aduk-aduk hingga buburnya jadi. Jika air sudah menyusut seperti ini dan bubur sudah jadi, berarti itu tandanya sudah siap untuk dimasukkan ke dalam mangkok. Lalu bubur ini kita masukkan ke dalam mangkok. Dan buburnya sudah jadi. Bubur, sayur bayam, dan juga kacang polong sudah jadi. Ya, masakan berikutnya pada menu siang yaitu adalah ayam suwir rebus. Yang dibutuhkan adalah daging ayam sebanyak 5 gram, kemudian air untuk rebus sebanyak 200 ml. Langkah-langkahnya adalah seperti pada umumnya, kita masukkan air, lalu kita panaskan sampai air mendidih. Kemudian kita masukkan daging ayam. Kita tunggu hingga daging ayam matang. Jika ayamnya sudah matang, kemudian bisa kita matikan kompornya. Setelah itu kita saling, kita tiriskan. Setelah itu ayam sudah matang, kemudian kita suir-suir terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam mangkok. Kita suir-suir menggunakan tangan, jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan, dan sarung tangan ini sudah diganti dengan sarung tangan yang baru. Kemudian kita akan melanjutkan pada masakan berikutnya. Masakan berikutnya pada menu siang ini adalah brokoli dan kubis panggang teflon. Ini hampir sama seperti tumis, yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kubis sebanyak 5 gram, kemudian brokoli sebanyak 5 gram, dan juga minyak goreng sebanyak 5 gram. Langkah-langkah untuk membuatnya yaitu pertama, panaskan minyak goreng. Jika minyak sudah panas, kemudian kita masukkan brokoli dan juga kubisnya atau daun kol. Jika sudah, kemudian siap untuk dimasukkan ke dalam mangkok bersama dengan bubur nasi dan juga ayam suwir. Kemudian kita masukkan, dan jika seperti ini, kemudian kita lanjut ke makanan berikutnya untuk menu siang, yaitu untuk makanan buah-buah. Kemudian untuk makanan buahnya, yaitu di sini saya akan membuat pepaya stew dengan perasan jeruk lemon. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah pepaya sebanyak 15 gram, kemudian perasan lemon sebanyak 5 gram, dan madu sebanyak 2,5 gram. Langkah pertama adalah memasukkan madu, kemudian pepaya. Kita nyalakan api dengan api kecil saja. Kemudian kita aduk-aduk. Kemudian kita masukkan perasan jeruk lemon. Kita tunggu sambil diaduk-aduk hingga air perasan lemonnya itu meresap ke dalam buah pepaya. Jika perasan air lemon sudah susut seperti ini, kemudian bisa kita masukkan ke dalam mangkok. Pepaya stew dengan perasan jeruk lemon sudah jadi, kemudian bisa kita masukkan ke dalam mangkok. Mangkok tersendiri berbeda dengan mangkok yang kita gunakan untuk nasi tadi, karena ini sebagai makanan buahnya. Pepaya stew dengan perasan jeruk lemon sudah siap untuk disajikan. Berikut adalah hasil akhir dari menu siang, yaitu adalah ada bubur nasi dengan kacang polong dan juga daun bayam, kemudian diberi dengan ayam suwir rebus dan juga brokoli dan kubis panggang teflon. Kemudian untuk buahnya ada pepaya stew dengan perasan jeruk lemon. Kemudian untuk minumnya yaitu menggunakan air putih sebanyak 80 ml. Sekian video praktek dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.